Suatu kebenaran jika tidak dikemas dengan cara yang benar dan menarik, tidak akan dilirik. Ini benar nggak? Yang kita amalkan ini benar nggak? Maka kita harus buat packaging, dibungkus dengan cara yang bisa diterima orang. Sekarang orang lebih banyak nonton TV atau megang handphone. Maka muka Gus Ahmad harus muncul di YouTube. Bukan karena pengen viral, tugas ke ahlu sunnahan. Kalau pengen viral, antum hancur duluan. Karena hubbus syuhrah itu halak. Cinta viral itu bagian dari kebinasaan. Yadullu ala maradil qalb, menunjukkan penyakit kolbunya berbahaya. Karena hubbus syuhrah itu minar riya. Orang cinta viral itu tanda riya. Jadi santri kalau cinta viral, waduh belajar thariqat lah. Ilmu itu dari kitab atau dari kolbu? Min kitabin au min qalbin. Sama-sama ba belakangnya, depannya sama mirip-mirip qaf dan ka. Ilmu dari mana? Dari kitab atau dari kolbu? Nanti cek ya, antum ngajar nggak buka kitab, bisa nggak? Atau baca matan nggak baca syarah, bisa nggak? Cek kolbu loh. Kalau ngaco gelisah berarti belum. Jadi hasyiah itu hanya dibutuhkan bagi orang-orang yang ilmunya yastanid ilal mazahir, baru kepada marojek yang zahir. Kalau antum makomnya sudah makom somadiyah, Allahus somad, langsung bisa min ladun hakimin alim. Masa ustadz kiai mau ceramah buka rujukannya dari Google, katanya anti Yahudi, ya nggak? Kalau udah ngaji, udah bersanad, diamalkan ilmu yang diberikan guru, Allah dekat atau jauh? Gak usah sama Allah dulu, kita sama kolbu aja masih terhijab. Kan Allah sendiri yang yahulu bainal mar'i wa nafsi. Kita ini masih terhijab sama diri kita sendiri, apalagi dengan Allah. Hijabnya nafsi itu, ego, merasa pinter. Jadi antum kalau mau ngajar nih, mau diskusi, merasa pinter sedikit saja, langsung Allah tidak akan teteskan nur dalam kolbu. Maka bahsul masail kita harus ada nuansa kerohaniannya. Sebelum diskusi, tawajuh dulu lah, tawasul dulu ya. Ini kan pas bahsul masail panas tuh, tutup lagi nanti dengan istighfar. Karena jidal itu Masya Allah yuksil qalb, mengeraskan kolbu. Wa in kunta haqqat, wa in kunta musibat, ya, mengeraskan kolbu walaupun kita benar. Ini beratnya. Apa tugas Nabi Khidir? Kok bisa dipanjangkan Allah umurnya? Nabi Khidir itu sebenarnya tugasnya mirip-mirip kayak malaikat Jibril, bawa risalah. Bedanya malaikat Jibril malaikat, Nabi Khidir itu punya fisik. Malaikat Jibril bawa syariat yang zahir kepada Nabi Musa. Selesai, apa kata orang? Ya Musa, adakah orang yang lebih alim darimu? Hadis Sahih Bukhari, Kitabul Ilm, bab ilm. Apa jawaban Nabi Musa? Nggak ada, gua paling alim di muka bumi. Turunlah wahyu, kan beliau ini bisa berkalam dengan Allah. Musa, kamu boleh merasa pintar, tapi nggak boleh merasa paling alim. Ada yang lebih alim dari kamu. Siapa itu? Khidir. Khidir namanya Balya bin Mulkan. Dan Nabi Musa dihabisin tuh, logika rasionya dihabisin. Apa coba hubungannya ilmu sama ikan? Ada Jibril di langit, ada Khidir di bumi. Ini membawa risalah langit, ini membawa risalah bumi, sama. Cuma bedanya, ini risalah langit itu isinya hukum normatif syariat yang zahir, sedangkan Nabiullah Khidir itu dapat risalah batin. Kejadian setelah kejadian, itu yang dibahas oleh beliau. Jika ada suatu kegiatan, apa ujungnya? Ini Nabi Musa loh, berproses loh belajar. Masa kita nggak berproses? Dan itu lama sekali. Contohkan rasa dia lebih alim, merasa alim. Jadi tugas risalah Nabi Khidir apa? Menghancurkan sisi nafsiyah, penyakit-penyakit, tabiat-tabiat, kedirian, keegoan. Jadi ilmu Nabi Khidir tadi tidak ingkar, menghancurkan syak, menghancurkan nafsiyah. Yang keempat, menggeser takdir. Jadi takdir bisa digeser. Jadi tugas beliau itu, dan tugas itu belum selesai sampai sekarang. Makanya beliau masih ada. Nabi Muhammad punya korin, korinnya masuk Islam. Korin itu kan jin. Jin itu nggak mati kalau dia nggak dibunuh. Korinnya beliau masuk Islam, sampai sekarang masih hidup. Itu kalau ada jin-jin mau masuk Islam, belajar sama korinnya Rasulullah. Itu kalau ada jin masuk Islam,
Ketemu murid Rasulullah langsung itu, qorinnya Rasulullah. Sanadnya ke Rasul satu orang doang. Qorin Rasul. Iblis ketika dia sombong, dia tidak bisa memandang ada nama Muhammad setelah nama Allah di aras. Adam baru dicipta, junior, tapi karena di dalam kolbunya tidak ada kesombongan, dia langsung bisa melihat nama Allah ada di arasnya. Setelah itu ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam lebih dahulu melihat nama Nabi Muhammad daripada Sayyidina Jibril. Ternyata obat kesombongan itu adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi. Banyak baca salawat, karena dalam salawat itu ada dua nama sekaligus yang disebut Allah Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu luar biasa sekali. Sebutan Allah alif lam lam ha itu adalah sebutan Allah kepada makhluk yang dicipta dengan kun. Jadi Allah itu mengatakan kun, jadilah. Maka Allah mengatakan kun dengan kuasanya kudrah dan kehendaknya iradah. Ini disebut dengan sifat ma'ani. Karena dia punya kudrah kekuasaan, maka kunnya berlaku. Kun itu dua lafaz, dua huruf, kaf dan nun. Bagi ulama ahli huruf, kun itu maknanya dua. Kaf pertama artinya kamal, kesempurnaan. Nun itu ada dua makna, nur, dan yang kedua nar, kesempurnaan nurnya Allah, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kesempurnaan narnya Allah. Nar itu disebut izzahnya Allah. Kalau sudah turun nur Allah dalam kalbu, maka muncullah satu kesadaran, karena cahaya yang di kalbu itu akan menghantarkan kepada hembusan Allah bernama ruh. Jadi di kalbu pakai kun, tapi masuk lagi, dia tambah terang, maka dia tambah melihat asal usulnya dari mana, bahwa jiwa manusia bukan pada kalbu, tapi dia berasal dari energi yang ada pada ruh. Ruh itu dari lafaz ra, waw, ha, ruh. Satu akar kata dengan rauh. La taqnatu min rauhillah. Jangan engkau putus asa dari rauh. Rauh itu kelapangan daripada rahmat Allah. Keruh itu artinya hembusan kasih sayang. Jadi apa yang Allah lafazkan ketika menghembuskan itu? Makna hembusannya kasih sayangnya. Lafaznya bisa berupa ruh, bisa berupa sin. Makanya ada Yasin. Kalau sudah turun nur Allah dalam kalbu, maka muncullah satu kesadaran, karena cahaya yang di kalbu itu akan menghantarkan kepada hembusan Allah bernama ruh. Jadi di kalbu pakai kun, tapi masuk lagi, dia tambah terang, maka dia tambah melihat asal usulnya dari mana, bahwa jiwa manusia bukan pada kalbu, tapi dia berasal dari energi yang ada pada ruh. Ruh itu dari lafaz ra, waw, ha, ruh. Satu akar kata dengan rauh. La taqnatu min rauhillah. Jangan engkau putus asa dari rauh. Rauh itu kelapangan daripada rahmat Allah. Keruh itu artinya hembusan kasih sayang. Jadi apa yang Allah lafazkan ketika menghembuskan itu? Makna hembusannya kasih sayangnya. Lafaznya bisa berupa ruh, bisa berupa sin. Makanya ada Yasin. Syaitan itu bisa ngaku jadi Allah, tapi kalau ngaku jadi Muhammad bisa. Maka kalau ada orang ngaku ketemu Allah, belum tentu benar kalau tidak lewat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bertemu Rasulullah dulu, lalu bertemu Allah, itu hak. Namanya musyahadah, memandang kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita tiga ini, musyahadah, muraqabah, ar-ru'ya, as-salihah. Nabi mengatakan la tabqa minal mubasyarat, tidak tersisa daripada kabar gembira di akhir zaman illa ar-ru'ya as-salihah. Tidak ada lagi yang tersisa daripada warisan-warisan mengembirakan di akhir zaman melebihi ar-ru'ya as-salihah. Ru'ya ini ada dua, fil manam wa fil yaqzah. Dalam keadaan tidur disebut mimpi, dalam keadaan jaga disebut mukasyafah. Mukasyafah itu torikohnya mesti torikoh ruhani. Tidak boleh torikoh selain ruhani, karena kalau selain torikoh ruhani pasti yang bermain jin atau syaitan. Oleh karena itu kita ketat dalam masalah pengalaman rohani.
Kita tidak sembarangan terima pengalaman rohani. Meragukan, buang, tidak dianggap. Tapi mimpi ketemu Rasulullah, syaitan tidak sanggup menyerupaiku. Syaitan coba-coba menyerupai Nabi, kebakar dia langsung, hancur, dan dia tidak ada bekasnya di alam semesta. Ta'rif nafsak, ta'rif rabbak. Kenali dirimu, maka engkau kenal Rabbmu. Gak usah diri yang batin, diri yang zahir. Allah yang menumbuhkan kumis, namanya Al-Muhyi. Allah yang maha menghidupkan, munbit, menumbuhkan. Ya, itu baru satu. Tambah ke dalam, tambah semua, tambah kenal. Ternyata tidak ada peran kita sama sekali. Saya ngomong begini pun bukan saya yang bergerak, saya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita punya adab. Kalau kita salah, kita tidak boleh menyalahkan Allah. Kalau kita taat, kita tidak boleh jumawa merasa taat. Kita katakan ini anugerah dari Allah. Kita zikir, kita nggak boleh merasa kita ini ahli zikir. Kita mengatakan terima kasih ya Allah, Engkau muliakan aku yang hina ini menyebut namamu yang mulia. Terus antum basic umum, baru hijrah pakaian, belum hijrah otak, belum hijrah dada. Akhirnya dulu karakternya pemarah, sekarang bajunya sudah islami, di dalamnya masih pemarah. Sekarang marahnya pakai ayat. Hijrahkan dulu kolbunya, hijrahkan dulu jiwanya, baru kita kemudian ngajar orang. Kalau enggak itu namanya nyiksa istri itu ya. Hijrahkan dulu jiwa kita, baru didik jiwa orang. Hijrahkan dulu isi otak ini, baru hijrahkan didik isi otak orang. Hijrahkan dulu ruh kita, baru kita bisa menghijrahkan ruhnya orang. Dulu pakai celana pendek, sekarang pakai sarung, itu belum. Dulu celananya di mata kaki, sekarang jingkrang, itu belum. Itu baru penampilan. Ilmunya harus benar. Ilmu itu bukan di pakaian, ilmu itu ada di kolbu. Allah simpan di kolbu. Dan kolbu kalau sudah berisi ilmu, nggak mungkin dia sombong, dia pasti turun. Ini kok baru kemarin hijrah ada sombong aja. Misalnya nih, bapak ngomong, kamu nanti bakal begini. Terjadi. Tuh apa kata gua, itu kan kejadian kan. Orang itu mengalami yang kita kalamkan bukan karena kalam kita, tapi karena takdir Allah. Saya mau tanya lagi, orang yang mengabarkan masa depan atau orang yang melihat masa depan, itu yang memperlihatkan, yang menggerakkan dia bicara siapa? Allah. Jadi ini disebut khatir Rabbani. Khatir Rabbani itu lintasan yang masuk ke dalam kolbu, berasal dari Allah atau malaikat. Bisa jadi masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Jika itu terbersit di kolbu, itu bukan kita yang membersihkan, itu Allah lintaskan di kolbu. Maka tidak boleh merasa hebat, karena bukan kita yang melintaskannya. Allah lah yang mengirimkannya ke dalam kolbu. Itu biasa Pak ya, jangan merasa aneh, biasa aja. Maka ciri-ciri musuh akhir zaman, mereka yang suka memecah belah. Ada majelis, dia buat majelis baru lagi. Kecuali majelis yang dia buat nih untuk menyokong majelis yang besar, baru boleh. Gak boleh dia buat majelis dalam majelis. Kecuali gurunya mengatakan, mau majelis nih, kuatkan. Hanya kelompok khawarij yang mencoba memecah belah. Ya, kita tidak mau seperti itu. Jika ini terjadi di tarekat, di pergerakan, maka pastikan itu orang yang memecah belah, di dalamnya ada nar, bukan nur. Ya. Hati-hati. Di alam Al-Quran dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Itu dulu. Kalau mau masuk surga, pintunya satu, harus bersama orang yang sekapal masuk surga. Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam golongan yang menghambakan dirinya kepadaku. Orang paling merdeka di alam semesta adalah orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Karena Allah bukan materi. Menghambakan diri kepada Allah, itulah kemerdekaan sejati. Bebas orang itu. Tapi kalau kita ini hidup mencari fulus, fulus itu materi. Capek. Ta'iba abdud dinar. Allah itu, setiap orang mengenal Allah, mencintai Allah, maka setiap itu juga ada bebas. Hur, ahrar, hamba yang bebas. Kalau Rasulullah masih hidup, kita diperintahkan bertemu Rasulullah. Tuba liman ra'ani, beruntung yang melihat aku. Kalau tidak bertemu Rasul, ketemu orang yang bertemu Rasul. Tuba liman ra'a man ra'ani,
Beruntung orang yang melihatku. Gak bertemu juga murid Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka carilah orang yang berguru kepada murid sampai sekarang. Perintah itu, Pak. Karena ada tuba itu satu pohon keberkahan, ridwanullah di surga. Siapa yang memandang wali, ulama, pewaris Nabi, bukan pewaris iblis. Maka ajaran Islam tidak menuntut kita suci. Ajaran Islam menuntut kita mengakui kalau diri kita kotor. Mau dibuang kemana, Pak, kekotoran yang ada dalam diri? Jangan terlalu berlebihan beragama. Halakal mutanatti'un, celaka orang-orang yang terlalu berlebihan dalam beragama. Kita nggak diminta suci lahir batin, nggak mungkin. Nabi Adam aja masih silap, masih salah, tapi tidak dosa. Keliru belum tentu dosa. Ada dua perbedaan keliru dengan dosa. Para nabi itu pernah keliru tapi tidak pernah berdosa. Berdosa itu membangkang kepada Allah. Mungkinkah nabi membangkang kepada Allah? Tidak mungkin. Wali mungkin, tapi zahirnya bangkang, batinnya tidak. Oleh Ibnu Katsir ini disebut sebagai nama Rasul. Ya insan, insan kan nama Rasul di Quran. Yasin, kata Ibnu Katsir, Yasin bermakna ya insan. Insan di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan itu kepada orang nggak paham dia. Nggak ada tuh nama Muhammad di sini. Lah insan itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak paham. Dia sudah bergelimang cahaya tapi dia tidak tahu itu cahaya. Seperti orang dia bersama wali tapi dia tanya mana walinya? Mana walinya? Inilah kejadian pada banyak orang yang hidup bersama kekasih Allah tapi tertutup oleh kebiasaan-kebiasaan. Jadi apa yang Allah kalamkan itu bisa ruh itu sendiri, kata rahmah. Karena Allah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku melewati, mengalahkan murkaku.